البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah atau peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya itu adalah terbuat dari manusia dan batu. Alhamdulillah. Nah, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang kafir mereka tidak ambil kisah dengan masalah-masalah semacam ini. Tidak punya apa? Tidak punya kecemburuan. Sudah terlalu banyak makan khinzir dan sebagainya. Akhirnya apa? Kecemburuan itu hilang. Mereka suka berzina dan membiarkan keluarganya berzina. Mereka suka maksiat, membiarkan keluarganya maksiat. Mereka tidak ambil kisah nanti keluarganya masuk neraka atau masuk surga, sengsara atau tidak. Mereka tak ambil kisah. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang punya iman, yang punya rasa takut pada Allah dan beriman bahwasanya hukuman dunia akhirat itu ada. Maka ini yang dipanggil. Apa isi pemanggilannya itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu. Ini gimana kita sorofnya ini? Pakai wazan apa ini? Qu ini. Wazannya adalah fu. Karena dari apa? Dari waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaitu fa'ala. Kemudian apa? Jadi apa? Qi. Kalau orangnya banyak jadi qu. Wawunya dihapus, maka apa? Fa-nya dihapus. Fa'ul fi'ilnya. Jadi apa? Jadi fu. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Setelahnya adalah sebagai apa? Sifat, karena jumlah yang datang setelah nakirah adalah apa? Sebagai sifat neraka yang bahan bakarnya itu terbuat dari manusia dan batu. Maka di sini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Kita berupaya sungguh-sungguh untuk menjaga keluarga kita dan juga diri kita lebih dulu dari apa? Api neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya manusia itu tercetak, terfitrahkan untuk apa? Berusaha mendapatkan maslahat-maslahat mereka dan menghindar dari bahaya-bahaya dan kerugian. Maka di sini Allah mengingatkan untuk apa? Ingat bahwasanya kerugian yang paling besar dan bahaya yang paling berbahaya adalah apa? Api neraka. Di dunia saja orang bersungguh-sungguh untuk apa? Keluar uang yang banyak untuk menjaga diri ataupun keluarga dari mara bahaya. Bahkan rela beli insuren kalau memang dia rela beli insuren. Demikian pula apa? Rela memakai cucuk ini, cucuk itu. Yang penting selamat dari penyakit ini, penyakit itu. Padahal boleh jadi ini perlu kerja keras, perlu melewati rasa sakit dan sebagainya. Kalau jatuh sakit, rela keluar uang banyak-banyak untuk apa? Mendapatkan kesembuhan dan seterusnya. Maka untuk perkara yang lebih besar lagi, yaitu api neraka, hendaknya manusia itu lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena api di dunia terlalu apa? Terlalu ringan dibandingkan dengan neraka. Harusnya inilah yang lebih diutamakan. Tayyib. Naron. Kenapa tidak mengatakan an-nar? Naron ini adalah apa? Dia adalah nakirah, tangkirnya itu apa? Lit ta'zim wa tafkhim. Yaitu dibuat nakirah untuk membuat besar dan untuk menjelaskan betapa berbahayanya masalah ini. Jadi tangkirnya adalah lit ta'zim wa tafkhim. Nakirahnya bukan maksudnya adalah suatu api semata, tapi betul-betul apa? Api yang layak untuk diagungkan dalam arti ini perkara besar yang harus dihindari. Sebagaimana apa dalam hadis yang sahih itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Hurairah tentang apa? Dialog antara Allah Ta'ala dengan Jibril. Ketika Jibril disuruh untuk melihat neraka, maka Jibril mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia pasti akan lari dan tidak akan rela dia masuk ke dalamnya. Menunjukkan apa? Betapa ngerinya api neraka itu. Nah, ini bantahan kepada apa? Orang-orang yang jahil, yang tidak paham tentang apa? Ngerinya neraka, seperti para tukang sihir di Indonesia sampai masuk surat kabar itu. Mereka sudah apa? Membuat perjanjian dengan setan, rela untuk apa? Menemani setan dalam neraka. Yang penting seluruh keinginannya dipenuhi di dunia. Nggak tahu betapa ngerinya neraka. Seharinya aja boleh jadi 50.000 tahun untuk orang kafir, penyihir kafir. Nah, sementara apa? Kengerian di dunia, kesengsaraan dunia aja mereka sudah nggak sabar sampai rela menjual agama. Gimana nanti mereka akan sabar menghadapi neraka?
Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka dengan neraka karena belum tahu aja. Katanya tahu perkara gaib, kenapa neraka nggak tahu? Kenapa katanya tahu perkara gaib tapi ternyata nggak tahu siapa yang mencuri duit dia pagi hari tadi. Ini aneh kalian tuh. Jinnya sedang cuti, nggak tahu, nggak jaga tuh. Kasihan jinnya jemur-jemur baju, nggak keren-keren. Iya, penolong yang terbaik dan baik adalah Allah Ta'ala. Toyib. Waquduhan nasu wal hijarah. Ini juga apa? Pembesaran yang kedua. Pembesaran yang pertama dalam pola nakirah. Pembesaran kedua yaitu menjelaskan betapa besarnya masalah ini adalah bahan bakarnya itu manusia dan batu. Padahal api di dunia walaupun dia sangat berat dan menyakitkan, dikasih batu lama-lama mati dia. Karena batu bukan bahan bakar. Bahan bakarnya mungkin adalah apa? Ya gas-gas itu atau minyak bumi dan sebagainya. Kalau dikasih batu, dilempari batu, lama-lama dia akan mati. Kehabisan oksigen ataupun kehabisan bahan bakar yang sebenar. Sementara kalau api di neraka itu dikasih batu, bahkan apa? Semakin berkobar. Na'udzubillah. Demikian pula manusia. Kalau api di dunia dilempari manusia, lama-lama mati apinya itu. Tapi kalau di akhirat dikasih manusia, justru apinya semakin berkobar. Ini tentunya apa? Sangat menakutkan. Kalau seseorang dimasukkan ke situ, justru apa? Apinya semakin membesar. Karena apa? Dia sebagai bahan bakar sekarang. Itu kalau langsung habis dan mati, ternyata dia nggak mati-mati manusianya itu. Ini adalah perkara yang sangat menyakitkan. Maka harusnya orang yang memahami tentang keadaan yang sebenar, bahwasanya mau tidak mau kita akan mendatangi neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka itu. Dan itu adalah kewajiban yang Allah Ta'ala mewajibkan dirinya untuk menunaikan janji tadi. Berarti apa? Setiap kita memang akan datang ke api yang sangat menakutkan tadi, maka harusnya apa? Kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Makanya cara menyelamatkan dirinya bagaimana? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, menukilkan dari Ali dan para salaf, yaitu apa? Adibuhum, yaitu didik keluarga kalian itu. Kenapa? Kalau orang taat kepada Allah, Allah akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Bukan hanya selamat dari neraka, tapi apa? Dikasih balasan yang sebaliknya, akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana kelanjutan ayat yang terkait dengan tadi, tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Yaitu apa? Bertakwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berarti kalau kita ingin diri kita dan keluarga kita selamat dari api neraka, hendaknya apa? Jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana orang itu agar bertakwa? Yaitu harus punya ilmu. Karena apa? Karena yang namanya ibadah itu tidak akan tegak kecuali apa? Dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Tidak mungkin seseorang itu beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya kecuali dengan ilmu. Sebagaimana seseorang di dunia saja dia rela belajar ke Brisbane, ke Oxford atau kemana nggak tahu. Demi apa? Demi untuk tahu bagaimana cara bekerja yang betul di bidang itu. Nah sekarang harusnya agar kita selamat dari berbagai bencana di dunia dan selamat dari apa? Kengerian neraka, kita harus belajar baik-baik. Tahu bagaimana cara ibadah yang betul agar Allah tidak marah. Kita takut bos kita marah karena apa? Kita nggak paham kerja yang baik. Bagaimana kalau yang marah adalah Rabbul Alamin, yang mana surga dan neraka ada di kekuasaan dia istilahnya. Kalau kita nggak mengatakan di tangan Allah, karena ini perlu dalil. Surga dan neraka di tangan Allah. Kalau langit dan bumi iya di tangan Allah. Tapi intinya adalah apa? Semuanya adalah kekuasaan Allah. Kalau Allah marah, na'udzubillah, masuk neraka. Kalau bos marah, kita boleh cari bos yang lain. Itu aja orang sudah sangat ketakutan. Nah, apalagi ini terkait dengan apa? Kemarahan Rabbul Alamin. Harusnya apa? Kita berusaha menggunakan segala cara dan menggunakan segala apa? Barang yang mahal dan murah untuk apa? Menebus diri dari kemurkaan Allah Ta'ala. Caranya dengan apa? Belajar baik-baik, tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara bersuci dari haid yang benar, bagaimana cara bersuci dari najis yang benar, dan seterusnya. Demikian pula perkara-perkara yang lain, muamalah yang benar, jual beli yang benar, hutang piutang yang benar, dan seterusnya. Agar apa? Selamat dari api neraka. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dengan Allah mengatakan alladzina amanu alaikum anfusakum? Nah, pembahasannya telah disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu kaitannya adalah ada beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah alaikum anfusakum, ini kejadiannya bukan zaman sekarang.
Tapi kejadiannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam apa? Di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As dan juga apa? Hadis Ibni Umar, yaitu apa? Rasulullah bersabda, "Idza marajat 'alan nasi uhuduhum." Apabila perjanjian-perjanjian di kalangan manusia itu sudah bercampur aduk, yaitu apa? Tidak lagi orang kenal halal dan haram dan tidak mau lagi mereka itu mau menerima nasihat, apa itu? Fa'alaika ya Abdullah bi khassati nafsik. Wahai Abdullah, hendaknya engkau mengurus dirimu sendiri. Dalam lafaz yang lain, ilzamil bait. Sudah engkau tinggal di rumah saja, yaitu apa? Selesaikan ibadah dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Orang sudah tidak mau lagi menerima nasihat, sudah urus dirimu. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah mata na'mur, yaitu mengatakan, ya Rasulullah ila mata na'mur bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Wahai Rasulullah, sampai kapan kita memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar? Maka Rasulullah mengatakan, muru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Terus kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar hatta idza ra'aitum syuhan muta'an, sampai ketika kalian melihat apa? Yaitu sifat bakhil yang sudah ditaati, wa dunya mu'assarah, wa dunya mu'sarah, dan dunia yang lebih diutamakan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap pemilik pendapat sudah merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Kemudian apa? Fa'alaika bi khassati nafsik. Maka hendaknya engkau mengurus dirimu sendiri, wada' angkal awam, sudah tinggalkan orang awamnya. Kenapa? Fa inna mi waraikum ayyamas sabr. Dalam lafaz yang lain, fa inna fihim. Karena apa? Urusan dengan orang awam itu ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihinna ka qabdi 'alal jamr. Kesabaran pada hari itu adalah bagaikan menggenggam bara api. Kemudian mengatakan apa? Lil mutamassiki fihinna bima antum alaihi ajru khamsin. Pada hari-hari itu untuk orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang kalian ada di atasnya, wahai para sahabat, dia mendapatkan pahala 50 kali. Jadi kejadiannya bukan sekarang, tapi nanti ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah tidak lagi diambil kisah dan seterusnya. Maka apa? Sudah urus diri sendiri. Nah, sekarang masih apa? Masih amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ini masih di awal-awal apa? Musnad Imam Ahmad, Abu Bakar dan sanadnya sahih, beliau mengatakan, ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah wa tada'unaha ghaira mawdi'iha. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini tapi kalian meletakkan bukan pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian sendiri dan tidak akan membahayakan kalian. Apa itu? Jika kalian telah mengikuti petunjuk orang yang tersesat. Mangdolla. Apa itu? Kalau orang lain tersesat, kalian tidak akan terkena bahaya kalau kalian sudah ikut petunjuk. Beliau mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innan nasa idza ra'aw munkaran falam yughayyiruha aw syaka ayyumahumullahu biiqabim min. Sesungguhnya manusia itu kalau melihat kemungkaran lalu mereka tidak berusaha merubahnya, maka hampir-hampir Allah menjadikan hukuman itu merata di kalangan mereka. Menunjukkan apa? Ayat ini tidak bertentangan, tidak mengharuskan untuk kita diam dari kemungkaran. Tapi apa? Lanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Mampu dengan tangan, alhamdulillah. Kalau tidak mampu ya dengan mulut. Kalau tidak mampu ya dengan hati dan seterusnya. Kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, masuk dalam istilah alaikum anfusakum, urus diri kalian sendiri, termasuk kewajiban kita apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu adalah bagian dari mengurus diri sendiri. Yaitu apa? Kita menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu apa makna la yadurukum man dhalla idza tadaitum? Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian sendiri ikut petunjuk. Maksudnya apa? Kalau kalian sudah sampaikan nasihat lalu mereka tidak taat, kalian enggak dapat bahaya. Kalian sudah menjalankan kewajiban. Ya, mereka yang akan celaka sendiri kalau tidak mau taat dengan nasihat yang baik tadi. Dan ini juga disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Al-Qurtubi di dalam matan di dalam apa itu tafsir beliau. Maksudnya alaikum anfusakum adalah lanjutkan kewajiban yang dibebankan pada kalian, di antaranya adalah beban amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mereka enggak mau taat, sudah engkau sudah menjalankan tugas, mereka yang akan mendapatkan hukuman. Wallahu a'lam.